Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda di channel Nanda Dinda. Kali ini saya sendirian, tidak bersama adik saya Dinda, karena adik saya Dinda sedang melaksanakan ujian praktek di sekolah. Di pagi ini saya sudah berada di depan rumah Kapten Ivanovic. Ya, pagi ini saya dan Kapten Ivanovic berserta kawan-kawan akan menyalurkan bantuan yang telah terkumpul dari kawan-kawan kita yang ada di Malaysia untuk kita salurkan ke Gunung Semeru. Di belakang saya ini ada mobil putih untuk mengangkut kawan-kawan yang akan berangkat sana. Lalu ada satu lagi mobil truk. Ya, ini mobil truk ini adalah untuk mengangkut bantuan-bantuan yang sudah terkumpul. Ingin tahu bagaimana keseruan dan perjalanan kita? Tetap saksikan video ini sampai selesai. Oke? Oke, sekarang kita sudah di dalam mobil dan bersama-sama berangkat menuju Lumajang untuk menyalurkan bantuan yang sudah kita kumpulkan. Ya, di mobil ini di depan saya ada Kapten Ivanovic yang lagi tidur. Di sebelahnya ada Mbak Dia dan Mbak Suro, dan sebelah saya ini ada Mas, siapa Mas ini Mas? Rohman. Oh, Rohman. Dan mobil box yang mengangkut barang-barang disalurkan ke Semeru ada di belakang sana. Pak, ini nanti estimasi sampai jam berapa Pak? Jadi estimasi kita nyampe di tempat tujuan untuk menurunkan bantuan nanti kira-kira 12:30 kawan-kawan. Kita nikmati perjalanan ini kita sudah masuk tol dan sekarang masih pukul 11. Oke, berarti masih sekitar 1,5 jam sampai 2 jam lagi perjalanan. Oke, tetap saksikan video sampai selesai agar kalian tahu bagaimana proses penyaluran bantuan ke Gunung Semeru. Oke kawan-kawan, sekarang ini kita berhenti sejenak untuk beristirahat, ngopi dan makan karena kita sudah menempuh 3 jam perjalanan. Ya, di belakang saya ini ada Mas Rohman ini yang sedang makan aja nih tadi di mobil. Itu ada Mbak Suro, ada Mas Paijo dan Kapten. Maaf, geng. Kapten ini bajunya dicopot, mungkin karena panas di sini ya. Panas. Gimana? Kita tanya satu-satu ini. Kapten, ini nanti estimasinya sampai jam berapa ini Kapten? Sekitar 1 jaman lagi. 1 jaman lagi ya. Ini di daerah mana ini Kapten? Ini baru memasuki Laka. Laka. Itu perbatasan Lumajang. Maksudnya udah masuk wilayah Lumajang, tapi untuk masih jauh lagi. Oh ya. Nah, menurut Kapten dari perjalanan 3 jam ini tadi berangkat dari rumah ke sini sampai istirahat, gimana menurut Kapten kesan-kesannya selama perjalanan? Gini kan? Gini. Apa itu? Capek. Oh, capek ternyata. Ya karena kan banyak teman di dalam mobil dan mobilnya kecil, jadi kaki-kakinya semua itu nekuk-nekuk. Aku ya. Tapi apapun itu adalah nikmat sebuah perjuangan. Nah, itu. Sampai ke sini. Sekali lagi, geng, mohon maaf, saya perlu berkeringat. Berkeringat. Ya karena panas banget. Nah, ini yang lagi istirahat dan ngopi ya. Mas Paijo sampai baru bangun tidur itu Mas Paijo. Belum jangkep nyawanya. Sama Mbak Suro. Mbak Suro, gimana perjalanan hari ini? Ya ketawa aja. Nyawanya habis terombang-ambing itu tadi. Hanya tertawa aja tadi. Tapi juga seru, rame-rame. Seru rame-rame. Terus nggak mual atau mabuk ini tadi Mbak? Alhamdulillah enggak. Nggak tidur sama sekali? Enggak. Oh enggak. Nggak tidur, nggak ngantuk atau nggak bisa tidur? Enggak ngantuk. Oh nggak ngantuk ya. Terus sebelah saya ini coba saya tanya, Mas gimana perjalanan hari ini? Menyenangkan guys. Oh menyenangkan. Nah. Yang bikin menyenangkan apa Mas? Iya bareng-bareng. Oh bareng-bareng. Kalau dilihat dari video ini kayak nggak ada lehernya ya. Kayak nggak ada lehernya ya. Ini langsung kepala nempel ke badan ini. Babio. Oke, kita mau istirahat makan sama sholat dulu. Nanti kita lanjut videonya.
Oke, sekarang kita sudah sampai di posko bantuan Semeru yang tempat kita untuk menurunkan bantuan-bantuan yang kita angkut di truk itu. Ini adalah kondisi sekarang di posko Semeru. Ya, jalannya masih dalam tahap perbaikan. Ya, masih banyak kendaraan besar lalu lalang untuk menyalurkan barang material bantuan untuk ke atas ya. Lihat ini, banyak truk yang naik ke atas. Nah, di belakang saya itu adalah para pekerja yang sedang memperbaiki jalan atau mengaspal jalan, karena kondisi jalan saat ini masih berlapis kerikil dan pasir. Lihat. Mohon maaf ya kalau suara saya kurang jelas, karena saya harus memakai masker lengkap di sini karena protokol kesehatan sangat dijaga ketat di sini. Oke. Ini kita akan menurunkan barang-barang bantuan sekarang. Oke kawan-kawan, sekarang proses penurunan barang bantuan kita sudah selesai. Dan ini barang bantuan yang kita turunkan dari truk tadi. Memang sengaja barang kali ini kita kumpulkan di satu titik, karena nanti kalau truk boxnya kita bawa ke atas takut menimbulkan kerumunan, karena kita kan masih menjaga protokol kesehatan. Jadi setelah ini kita langsung menuju tempat pengungsian untuk melihat atau meninjau kondisi di sana. Mau tahu keseruannya bagaimana? Tetap saksikan di channel ini, oke? Oke kawan-kawan, sekarang kita sampai di daerah yang terdampak paling parah pada letusan Gunung Semeru kemarin. Lihat ini, banyak pohon-pohon warga, ini pohon kelapa pada mati, jembatan pada putus, dan itu rumah warga yang tertimbun abu vulkanik kemarin baru diperbaiki. Ya, terdapat juga di depan kita ini dua alat berat yang membantu pengerukan atau pengangkatan pasir bekas abu vulkanik yang menimbun rumah warga. Dan infonya guys, kalau malam di sini warga tetap tidak boleh tidur sini, jadi mereka tetap turun di tenda-tenda pengungsian, sehingga jika sewaktu-waktu ada letusan susulan tidak akan terjadi korban berjatuhan. Ya, ini kondisi sekarang. Ya, itu ada portal yang membatasi bahwa daerah ini memang tidak boleh sembarangan orang masuk, karena daerah ini memang daerah yang terdampak paling parah pada letusan Gunung Semeru kemarin. Ya, di bawah sana banyak rumah-rumah yang masih diperbaiki karena tertimbun abu vulkanik. Depan saya ini juga masih ada rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan karena tertimbun bencana abu vulkanik. Dan yang kalian lihat ini adalah pasir bekas timbunan abu vulkanik. Di depan sana banyak sekali rumah-rumah yang masih tertimbun ya. Lihat, semua kebun-kebun warga, semua sawah dan ladang masih tertimbun. Banyak pohon kelapa, pohon pisang yang mati karena terkena abu panas Gunung Semeru.
Masih ada juga beberapa relawan yang berjaga di sini untuk memberikan kabar pada posko-posko yang di bawah jika sewaktu-waktu ada letusan susulan. Oke guys, ini kita sedang berkeliling di sekitar kampung yang masih tertimbun akibat longsoran abu vulkanik Gunung Semeru. Ya, di sebelah kiri ini ada rumah yang hancur karena terpaan abu Semeru. Ya, kalian bisa lihat kondisinya. Dulunya rumah ini tingkat, tapi sekarang lihat, kalian bisa lihat sendiri, tinggal bangunan atasnya aja yang kelihatan, dan bawahnya masih pasir-pasir begini. Dan menurut keterangan dari warga sekitar, masih banyak warga-warga yang korban jiwa yang masih tertimbun dan sampai saat ini belum ditemukan. Ya, ini jadi para warga sedang kembali ke tenda pengungsian karena waktu menunjukkan sudah sore. Karena di sini kalau malam masih gelap dan masih rawan sekali akan longsor susulan atau banjir susulan kalau hujan. Di sana kalau kalian bisa lihat juga banyak warga yang sudah bersiap untuk kembali ke tenda pengungsian. Mungkin kita coba menyisir ke arah sana. Ya, ini saya sama Mas Paijo sedang menyisir atau masuk ke satu rumah yang terdampak abu vulkanik. Lihat, ini hampir setengah dari badan rumah ini tertimbun dan sampai sekarang belum digali lagi. Lihat, ini genteng dan atap rumah pada hilang, tinggal kerangka rumahnya saja. Masih pasir. Kita coba ke belakang ya. Ada apa lagi di belakang sana? Ini juga ada rumah warga lagi di sini. Mungkin ini tadi tembusannya rumah yang di depan tadi. Lihat ini guys. Temboknya sampai jebol seperti ini. Mungkin karena sangat kuatnya terjangan dari abu vulkanik. Ini sepertinya ruang dapur karena lihat masih banyak sisa-sisa dari piring, alat makan, dan alat masak yang tidak sempat dibawa kabur atau sempat dibawa mengungsi. Dan di depan kita ini adalah bekas kandang peternakan milik warga sini. Dulunya warga sini bekerja sebagai petani, peternak domba dan sapi, lalu ada juga yang bekerja sebagai penambang pasir. Lihat ini kondisi sekarang. Ini juga sebelah kanan kita ini rumah yang temboknya jebol, hilang ini temboknya guys. Oke guys, sekarang kita sudah selesai mengirimkan bantuan dan melihat desa yang terdampak sangat parah dari bencana letusan Gunung Semeru. Sekarang kita akan pulang ke Surabaya karena agenda kita untuk menyalurkan bantuan dan melihat desa yang paling terdampak ini sudah selesai. Karena juga sekarang sudah waktunya tempat ini ditutup karena kalau malam semua warga yang beraktivitas di sini harus pulang. Hanya relawan dan aparat yang berwenang menjaga di sini karena ini merupakan zona merah. Jadi takutnya terjadi longsor atau banjir susulan. Oke, di video vlog kali ini kita akhiri sampai di sini. Dan saya beserta tim Ivanovic akan pulang menuju Surabaya. Semoga perjalanan pulang kita selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya masih tetap sendirian karena saya saat ini masih menunggu adik saya Dinda pulang sekolah. Saya ini berada di warung di dekat sekolah adik saya. Oke, mohon maaf karena video pulang dari Semeru kemarin saya belum sempat menjelaskan kita sampai di Surabaya jam berapa, lalu keadaan di sana bagaimana, dan selama perjalanan itu bagaimana. Karena benar-benar kita itu kemarin sampai Surabaya itu pukul 10.30 atau setengah 11 malam. Jadi kondisi badan itu benar-benar capek dan ngantuk. Jadi saya waktu itu langsung pulang, mandi dan tidur. Karena paginya saya juga harus ngantar adik saya sekolah. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi mulai berangkat, lalu kondisi sana,
dan bagaimana pulangnya. Pertama-tama kemarin itu kita berangkat dari rumah Kapten Ivanovic itu pukul 10 pagi. Lalu perjalanan itu memakan waktu sekitar 4 sampai 4,5 jam. Dan jadi kita berangkat dari rumah Kapten Ivanovic itu menggunakan 2 kendaraan ya. Satu kendaraan truk box yang untuk mengangkut barang bantuan menuju Semeru. Lalu yang kedua adalah kendaraan mobil penumpang untuk angkut kita ke sana. Di mobil penumpang itu berisi Pak Ustadz, Kapten Ivanovic, langsung Mbak Dia, Mbak Suro, saya dan sahabat saya Rohman di belakang itu. Karena di Paijo dia ikut bersama truk box. Dia bilang dia nggak kuat kena AC katanya, karena di truk kan nggak pakai AC. Dan perjalanan menuju Lumajang itu memakan waktu 4 sampai 4,5 jam. Pertama kita sampai untuk beristirahat di desa Kelakah, itu perbatasan antara Probolinggo dan Lumajang. Kita beristirahat di situ itu sekitar pukul 11.30. Kita untuk melaksanakan sholat zuhur, kita makan dan beristirahat sejenak. Nah, setelah dari Kelakah itu kita lanjut naik menuju Lumajang, yaitu kita melewati beberapa desa ya. Tapi desa yang kita tuju adalah bernama Kampung Renteng di Lumajang. Kampung Renteng ini kalau boleh saya ceritakan, Kampung Renteng ini adalah kampung yang paling terdampak dari letusan Gunung Semeru kemarin. Kita dari rest area Kelakah itu menuju Kampung Renteng itu makan waktu 1 jam 30 menit. Jadi sampai di Kampung Renteng itu kita pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 1 siang. Lalu kita digiring menuju posko bantuan Semeru. Setelah kita nyampe di posko yang ditunjukkan Pak Ustadz itu pukul 1 siang, kita langsung turunkan barang-barang bantuan kita dari truk box di posko pengungsian tadi, dibantu dengan beberapa relawan kita. Oke. Setelah dari menurunkan bantuan itu, lalu kita berkoordinasi di sana. Kita memang sengaja tidak langsung menuju kamp pengungsian, karena jika kita langsung menurunkan barang bantuan di kamp pengungsian, takutnya akan menimbulkan kerumunan dan itu sangat tidak diperbolehkan oleh aparat di sana. Jadi kita turunkan di satu titik, lalu tim relawan di posko itu beserta aparat yang berkewenangan di sana akan mengkoordinir warga di kamp pengungsian untuk satu persatu mengambil barang bantuan yang sudah kita bawa dari Surabaya itu tadi. Jadi tidak ada timbul kerumunan di sana. Setelah kita selesai menurunkan barang bantuan, kita lanjut menuju satu perkampungan yang sampai saat ini masih terdampak paling parah pada letusan Gunung Semeru kemarin. Jadi di desa itu, di Kampung Renteng itu, sampai saat ini masih teruruk oleh pasir dan debu akibat letusan Gunung Semeru kemarin. Banyak rumah, musola, lalu sekolah yang masih tertimbun oleh pasir dan debu. Bahkan menurut kabar dari relawan yang berjaga di sana, masih ada sekitar 13 orang yang belum ditemukan. Bahkan dusun itu sampai sekarang selain masih tertimbun oleh pasir dan debu, di sana pun listrik belum mengalir seperti dulu. Lalu untuk komunikasi juga belum ada. Jadi entah bagaimana sinyal di sana itu tidak ada atau terputus. Nah, menurut tim relawan, warga yang rumahnya tertimbun itu diperbolehkan ke sana, untuk diperbolehkan naik untuk melihat barang perabotan di rumah dan melihat kondisi rumah sekarang. Tapi hanya dibatasi mulai pagi sampai pukul 4 sore. Karena mulai pukul 4 menjelang pukul 5 sore, mereka tetap harus turun dan tidur di kamp-kamp pengungsian. Ditakutkan jika sewaktu malam selain gelap, juga ditakutkan tiba-tiba turun hujan. Karena bisa kita bayangkan kalau turun hujan itu bisa terjadi longsor dan terjadi banjir sewaktu-waktu. Itulah makanya tim relawan serta aparat di sana menyuruh warga mulai pukul 4 menjelang pukul 5, warga harus turun kembali ke kamp pengungsian. Jadi setelah dari Kampung Renteng itu kita turun lagi, kita pulang menuju Surabaya itu kita berangkat dari
Kampung Renteng itu sekitar pukul 5 sore dan kita sampai di Surabaya tepatnya pukul 10.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 11 malam. Maka dari itu saya belum sempat membuatkan video penjelasan bagaimana kondisi di sana, bagaimana perjalanan saat pulang, karena perjalanan saat pulang itu kita sangat capek sekali. Maka dari itu saya langsung tidur dan di kali ini saya baru sempat memberitahu kalian bagaimana kondisi di sana, penjelasannya bagaimana. Terima kasih kepada kawan-kawan kita yang dari Indonesia, dari Malaysia, serta dari Singapura yang sudah membantu kita untuk mengumpulkan donasi dan membuat kita bisa mengumpulkan barang-barang sehingga kita bisa berangkat ke Semeru bersama-sama. Mungkin saya berharap di lain kesempatan saya bisa ke sana bersama Dinda dan melihat kembali bagaimana perkembangan dari pengungsi-pengungsi yang ada di sana. Oh iya, saya mau minta saran ke kalian. Menurut kalian semua, kalian lebih suka saya dan Dinda ini di next video untuk membuat video di dalam studio atau di dalam rumah seperti biasanya, atau di ruang terbuka di luar seperti ini? Tolong tuliskan saran kalian di kolom komentar yang ada di bawah, karena saran kalian itu sangat membantu di video dan di channel ini. Dan saya mewakili Dinda sangat mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung channel ini, bagi kalian yang sudah menonton, like, subscribe, dan selalu menyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video ini. Oke, video kali ini saya akhiri karena sebentar lagi Dinda itu bel pulang sekolahnya sudah mau bunyi dan saya harus ke depan gerbang sekolahnya agar Dinda itu tidak nyari-nyari saya. Oke, mohon maaf sebelumnya jika di video kemarin itu video mulai berangkat dan video saat di Semeru saya ada salah tutur kata. Nah, video kali ini saya akhiri. Tunggu video-video dari Nanda dan Dinda di channel ini. Tetap nyalakan lonceng notifikasi kalian ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.